Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Aprilia dengan NPM 2140. Di sini saya akan membahas mengenai kasus PHP yang saya dapatkan. Di sini untuk kasus 1, Untuk kasus 1, saat ini angka kasus COVID-19 sedang mengalami peningkatan baik angka kesakitan maupun angka kematian di kota C, dan sedang memasuki level 4 pandemi. Di sebuah desa, sebuah keluarga terdiagnosis COVID-19 yang terdeteksi melalui pemeriksaan PCR di puskesmas. Dokter pemeriksa puskesmas menyampaikan bahwa hal ini harus dilaporkan kepada kepala desa selaku Satgas COVID-19 untuk memudahkan proses tracking. Keluarga tersebut menolak untuk dilaporkan karena mereka tergolong keluarga yang tidak mampu dan sehari-hari mereka hanya mendapatkan penghasilan dari membuka warung di rumah. Mereka khawatir jika ternyata kabar tersebut tersebar, walaupun mereka sudah sembuh, masyarakat tidak akan lagi berbelanja di warung mereka. Dokter menyampaikan bahwa mereka tetap berkewajiban untuk melaporkan kasus tersebut. Keluarga pasien marah karena merasa dokter memperlakukan mereka dengan berbeda karena mereka keluarga tidak mampu dan hanya lulusan SD. Kemudian di sini mengenai pembahasan kasusnya. Yang nomor 1A, apakah yang dimaksud dengan vulnerable? Vulnerable itu suatu kerentanan, artinya rentan terhadap suatu hal tertentu. Kemudian yang B, apakah keluarga pasien ini termasuk ke dalam kelompok vulnerable? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Nah, menurut saya, keluarga pasien ini termasuk ke dalam kelompok vulnerable, karena keluarga pasien ini terdiagnosis COVID-19 yang terdeteksi melalui pemeriksaan PCR di puskesmas. Juga selain itu, setelah terdiagnosis COVID-19, dapat menularkan penyakit tersebut ke lingkungan sekitar. Kemudian pembahasan kasus yang selanjutnya, nomor 2, bagaimana seharusnya sikap sang dokter menanggapi pendapat pasien tersebut jika dipandang dari sudut pandang autonomi pasien dan undang-undang praktek kedokteran. Apakah langsung menerima atau menolak keinginan pasien tersebut? Baik, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai autonomi. Nah, autonomi ini merupakan hak untuk menentukan ataupun memilih sesuatu yang terbaik bagi dirinya dan juga bagi pasien. Nah, pada kasus setelah terdiagnosis COVID-19 dan sudah diketahui oleh dokter dan juga petugas, keluarga pasien tersebut menolak untuk dilaporkan karena mereka beranggapan itu akan mempengaruhi kehidupannya, karena mereka ini golongan menengah ke bawah yang hanya berjualan, dan jika itu menyebar, jika penyakit yang mereka derita itu menyebar, maka akan mempengaruhi penjualan di lingkungan tersebut. Nah, namun kita sebagai dokter berkewajiban untuk melaporkan kasus tersebut. Saat keluarga tersebut menolak untuk dilaporkan ke kepala desa, maka kita sebagai dokter tidak boleh langsung menerima tolakan atau menerima keinginan pasien tersebut. Kita bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap keluarga pasien tersebut bahwa penyakit yang diderita oleh keluarga pasien tersebut merupakan penyakit yang menular dan itu beresiko untuk ditularkan ke tetangganya ataupun ke saudara-saudaranya, sehingga hal tersebut harus dilaporkan ke pihak yang berwenang agar selanjutnya bisa dilakukan pengobatan untuk pasien tersebut. Kemudian mengenai undang-undang praktek kedokteran yang berkaitan dengan kasus ini, yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan juga standar prosedur operasional, serta kebutuhan medis pasien. Saat pasien sudah terdiagnosis COVID-19, maka kita sebagai dokter harus melakukan upaya untuk
menanggulangi penyakit tersebut, kita harus melaporkan pasien dan juga nantinya akan dilakukan pengobatan untuk pasien. Kemudian merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Kita sebagai dokter tidak boleh memberitahukan penyakit pasien kepada orang lain atau bahwa pasien mempunyai penyakit tersebut, bahkan ke keluarganya. Tetapi dikarenakan pada kasus ini, penyakit yang diderita pasien ini merupakan penyakit yang menular yang bisa ditularkan ke orang lain, maka dokter berkewajiban untuk menyampaikan penyakit tersebut atau yang diderita pasien ini kepada pihak yang berwenang. Kemudian pembahasan kasus yang selanjutnya yaitu nomor 3. Bagaimanakah kedudukan autonomi pada keadaan pandemi pada kasus tersebut? Nah, pada kasus tersebut, kedudukan autonomi lebih besar dimiliki oleh dokter, karena dokter berkewajiban untuk menentukan yang terbaik untuk pasien. Nah, autonomi ini kita harus menghormati hak dan juga keinginan pasien, tetapi dikarenakan pada kasus ini pasien menderita penyakit yang menular, maka kita sebagai dokter wajib memberitahukan pasien apa yang sedang dialami oleh pasien, sehingga pasien bisa mengerti, kemudian kita untuk berkewajiban untuk menentukan yang terbaik untuk pasien, sehingga kita harus bisa meyakinkan pasien dan melaporkan penyakit yang diderita pasien ini kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada Satgas Covid. Kemudian untuk yang B-nya, bagaimana jika kasus tersebut dilihat dari Undang-Undang Wabah dan peraturan lainnya. Di sini terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, di mana mengenai hak dan juga kewajiban pada pasal 11 disebutkan bahwa barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu penyakit menular, maka wajib melaporkan kepada kepala desa ataupun lurah dan atau kepala unit kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya. Jadi dalam kasus ini yang dilakukan oleh dokter sudah tepat, dikarenakan jika terdapat yang menderita penyakit menular dalam suatu lingkungan tertentu, maka kita sebagai dokter atau orang yang mengetahui penyakit tersebut harus melaporkan kasus tersebut kepada kepala desa ataupun kepada lurah atau kepada orang yang berwenang di lingkungan tersebut, agar nantinya bisa dilakukan pengendalian, kemudian penanggulangan dan juga pengobatan tepat kepada pasien yang menderita penyakit tersebut. Jadi untuk hal yang dilakukan oleh dokter, tindakan yang dilakukan oleh dokter pada kasus ini untuk memberitahukan kepada lurah atau Satgas Covid di lingkungan tersebut sudah tepat. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai kasus 1 dan juga pembahasan kasusnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian presentasi tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.